Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini bumi sedang mengalami perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya, yang sering kita kenal dengan pemanasan global. Sebenarnya apa sih perubahan iklim itu? Jadi perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Iklim selalu berubah menurut ruang dan waktu. Dalam skala waktu, perubahan iklim akan membentuk pola atau siklus tertentu, baik harian, musiman, tahunan, bahkan jangka beberapa tahun. Selain perubahan yang berupa siklus, aktivitas manusia juga menyebabkan pola iklim berubah secara berkelanjutan, baik secara siklus global maupun siklus lokal. Indonesia juga mengalami perubahan iklim global, tetapi belum ada data komprehensif mengenai dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun beberapa data menunjukkan bahwa suhu rata-rata tahunan menunjukkan peningkatan 0,3 derajat Celcius sejak tahun 1990. Musim hujan datang lebih lambat, lebih singkat, namun curah hujan lebih intensif, sehingga meningkatkan resiko banjir. Yang kedua, variasi musiman dan cuaca ekstrim diduga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di selatan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga, kenaikan permukaan air laut akan mengancam daerah dan masyarakat pesisir. Keempat, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi resiko kehilangan banyak pulau-pulau kecilnya dan penciutan kawasan pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Kelima, dampak kenaikan air laut akan mengurangi lahan-lahan pertanian, perikanan, yang akan menurunkan potensi pendapatan rata-rata masyarakat petani dan nelayan. Adapun penyebab perubahan iklim global seharusnya dibiarkan terjadi secara alami. Namun campur tangan manusia terhadap alam semesta telah mempercepat perubahan tersebut secara signifikan, seperti adanya pemanasan global. Penyebab perubahan iklim global seharusnya dibiarkan terjadi secara alami. Namun campur tangan manusia terhadap alam semesta telah mempercepat perubahan tersebut secara signifikan, seperti adanya pemanasan global. Isu pemanasan global yang sedang terjadi saat ini terlihat dari temperatur bumi yang makin meningkat sebagai dampak dari tangan-tangan manusia. Dilihat dari gejala yang sedang terjadi seperti suhu yang ekstrim, gelombang panas bumi dalam frekuensi yang terus meningkat. Ada pula efek rumah kaca. Saat ini meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, terutama peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, menyebabkan terjadinya global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim secara global. Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini. Di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola atau distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan, dan kekeringan pada musim kemarau. Naiknya muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil. Pada dasarnya, gas rumah kaca dalam jumlah yang normal menjaga kondisi bumi agar tetap dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Akan tetapi, adanya unsur gas rumah kaca yang sangat tinggi di atmosfer menyebabkan peningkatan terperangkatnya panas bumi, yang mana seharusnya sebagian dapat dipantulkan kembali ke angkasa. Terlalu banyak gas rumah kaca membuat bumi semakin panas. Hal ini yang menyebabkan pemanasan global. Selama lebih dari 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah melepaskan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer bumi, sehingga mengubah ekosistem di dunia. Dengan terjadinya pemanasan global, data satelit sejak tahun 1978 menunjukkan bahwa cakupan es di kutub utara rata-rata menyusut hampir 3% setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir. Mencairnya es di kutub utara memiliki banyak dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Di antaranya adalah meningkatnya permukaan airan global, meningkatnya CO2 di atmosfer, berkurangnya pasokan air tawar,
dan menimbulkan banyak wabah penyakit dari bakteri dan virus yang sebelumnya dorman dalam suhu yang sangat dingin. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan? Para peneliti iklim memperkirakan akibat perubahan drastis selama beberapa dekade, kerusakan yang terjadi pada sebagian ekosistem akan menetap, sebagian lagi akan dipulihkan. Paling tidak efeknya diminimalkan secara signifikan. Tetapi syaratnya tindakan untuk mengurangi emisi rumah kaca juga dilaksanakan lebih efektif lagi. Hal yang perlu kita lakukan adalah berani mengubah pola hidup kita dalam memperlakukan lingkungan dan menggunakan energi sehingga kita dapat mengurangi besaran rumah kaca yang kita sumbangkan ke atmosfer. Mari mengubah pola hidup agar bumi menjadi lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.